Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan dan beban saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita adalah dari Esra pasal yang ke-8, mulai ayat 22 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya kepada saudara. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Esra pasal 8 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, kembali konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang kepulangan umat-umat Tuhan dari Babel ke Yerusalem di bawah pimpinan Esra. Dan hal yang saya rindu kita lihat di sini saudara, di mana di ayat 23 dikatakan di sana bahwa Allah mengabulkan permohonan mereka. Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga perjalanan yang mereka tempuh itu semuanya berhasil, semuanya tepat seperti yang direncanakan. Seperti video sebelumnya kita sudah belajar saudara, bahwa tepat seperti yang direncanakan mereka memulai perjalanan mereka, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba di tujuan. Semuanya terjadi tepat seperti yang direncanakan. Kenapa saudara? Karena ayat 23 bagian terakhir itu dikatakan Allah mengabulkan permohonan mereka. Saya percaya saudara rindu doa dan permohonan saudara dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara rindu supaya permohonan seruan saudara setiap hari yang kita naikkan bersama, Tuhan menjawab saudara. Bahkan saya pun rindu ketika saya menopang saudara di dalam doa, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan.
Mujizatnya dinyatakan dalam hidup saudara, berkatnya dicurahkan dalam hidup saudara. Apa yang saudara rindukan Tuhan nyatakan, bahkan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, Allah wujudkan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi alasan sehingga Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga semua terjadi seperti yang direncanakan. Mereka dengan tegas menegaskan bahwa Allah mengabulkan doa mereka. Kita akan melihat bersama alasan pertama sehingga Tuhan mewujudkan apa yang menjadi doa dan permohonan mereka. Itu ada di ayat 22. Di mana di sana dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi pada waktu itu saudara, Esra menegaskan bahwa dia malu meminta orang-orang berkuda untuk melindungi mereka di jalan. Dia malu meminta itu kepada Raja Babel. Kenapa saudara? Karena dia telah menyatakan pernyataan iman kepada Allah di hadapan Raja. Apa yang dia katakan? Dia berkata, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi di hadapan Raja, Esra sudah menegaskan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang melindungi. Allah yang dia sembah adalah Allah yang akan menyertai perjalanan mereka dan akan menyelamatkan mereka. Itu sebabnya dia berkata, aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada Raja karena pernyataan iman itu. Dan kemudian apa yang dia lakukan saudara? Dia hidupi pernyataan iman yang telah dia nyatakan di hadapan Raja, bahwa Tuhan pasti akan melindungi, menyelamatkan, menyertai mereka. Dan kemudian saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan permohonan mereka dan semua terjadi seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam iman. Karena mereka melangkah dalam iman. Karena Esra ini orang yang dihargai oleh Raja pada waktu itu. Esra ini bisa saja meminta sebenarnya kepada Raja supaya Raja memberikan orang-orang berkuda untuk melindungi mereka. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak kemungkinan musuh akan menghalangi mereka. Musuh akan mencelakakan mereka. Musuh akan menghambat jalan mereka di tengah jalan. Jadi bisa saja Esra meminta perlindungan kepada Raja. Tetapi sebagai orang yang percaya dan telah menyatakan pernyataan iman di hadapan Raja, dia malu kalau dia tidak hidup dalam iman. Dia malu jika dia tidak melangkah dalam iman. Dia malu jika dia tidak bertindak dalam iman. Itu sebabnya dia berkata, aku malu. Dan kemudian mereka melangkah dalam iman. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya Allah menyatakan perlindungannya dan keselamatan dalam perjalanan mereka, dan mereka tiba tepat seperti yang direncanakan. Dalam perjalanan semuanya Tuhan jaga, lindungi, sertai. Puji Tuhan saudara. Dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan, maka seharusnya dalam perjalanan hidup kita melangkah dalam iman. Kita bertindak dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya seharusnya harus berdasarkan iman. Pertanyaannya hari ini, dalam tindakan-tindakan saudara dalam perjalanan hidup saudara, apakah saudara bertindak dalam iman? Apa yang saudara kerjakan, apakah saudara lakukan itu dalam iman? Dalam iman dalam konteks ini, maksudnya adalah mengandalkan Tuhan sekalipun ada musuh yang akan menghadang mereka di jalan. Mereka mengandalkan Tuhan sekalipun mereka belum tahu perjalanan itu bagaimana nantinya, tetapi mereka mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Sekalipun ada kesempatan minta perlindungan kepada Raja Babel, tetapi dia
Esra ini dan semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada perlindungan Tuhan daripada perlindungan tentara Raja Babel. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, saudara. Ada begitu banyak kemungkinan, ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan yang mungkin saja akan menghadang di hadapan kita. Dalam semuanya itu, yang harus kita lakukan jika kita rindu melihat Allah, mengabulkan Allah, bekerja Allah, bertindak, adalah kita harus bertindak dalam iman. Kita harus bekerja, berjuang dalam iman. Jalani hari demi hari dalam iman. Pertanyaannya hari ini, sebelum kita akan berdoa bersama, saya mau bertanya kepada saudara, saudara mengoreksi diri, adakah saudara hidup dalam iman? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara itu menentukan bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara. Jadi jalanilah hari-hari saudara dalam semua aktivitas pekerjaan saudara dalam iman dengan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Puji Tuhan saudara. Kemudian selanjutnya dikatakan di ayat 23, jadi berpuasalah kami. Hal kedua yang ditegaskan adalah bagaimana sehingga Tuhan bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai sehingga perjalanan mereka berhasil, semua tepat seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka juga berpuasa. Kenapa saudara? Karena perjalanan mereka pada waktu itu perjalanan yang begitu berisiko, perjalanan yang begitu jauh, jarak tempuhnya begitu jauh. Berbulan-bulan harus mereka menjalani itu, dan ada risiko yang harus mereka tanggung. Itu sebabnya mereka begitu serius dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan, dalam mencari Tuhan, bahkan mereka berpuasa. Saudara, kalau hari ini ada beban persoalan yang berat dalam kehidupan saudara, dan kalau Tuhan memberi petunjuk dalam hidup saudara bahwa sepertinya saudara perlu untuk berpuasa, berpuasalah di hadapan Tuhan. Berpuasalah untuk menyangkal diri. Apa sih tujuan puasa? Itu seringkali saya ditanyakan. Apa tujuan puasa? Bagaimana berpuasa? Tujuan puasa itu menurut saya hanya dua. Menyangkal diri, lalu kemudian memuliakan Tuhan. Itu saja. Menyangkal diri lalu memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita sudah belajar menyangkal diri dalam melalui puasa kita dan memuliakan Tuhan, maka doa-doa kita akan menjadi doa yang dikenan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana cara berpuasa? Kita bisa melihat dalam Alkitab cara-cara berpuasa. Mungkin saudara bisa berpuasa hari demi hari, atau satu hari saja, atau 3 hari misalnya. Saudara bisa melakukan itu. Berpuasalah, berpuasalah, karena Tuhan bertindak dalam kehidupan anak-anaknya yang belajar menyangkal diri di hadapannya melalui berpuasa. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Tentu saja yang ketiga adalah berdoa. Bagaimana sehingga doa-doa dan permohonan mereka dijawab? Mereka berdoa. Itu sebabnya channel doa, sahabat doa ini dibuat saudara, supaya umat-umat Tuhan berdoa. Saya rindu saudara melalui channel ini akan membawa lebih banyak dan lebih banyak anak-anak Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu channel ini akan menolong anak-anak Tuhan untuk berdoa. Karena melalui channel ini saya akan menopang setiap anak-anak Tuhan untuk berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebelum kita akan berdoa bersama dan saya akan menopang saudara dalam doa, maka yang menjadi kunci supaya doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, yang pertama, hiduplah dalam iman. Yang kedua, belajarlah menyangkal diri dan berpuasa. Dan yang ketiga, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan saudara, mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anakmu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anakmu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anakmu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anakmu yang mengalami sakit hipertensi, Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anakmu ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan, campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan, kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan. Sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anakmu dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan, jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anakmu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan, jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anakmu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan, jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu, Tuhan, Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anakmu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anakmu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan juga menjamah anak-anakmu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka.
para pengusaha, para pebisnis. Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka, berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan. Berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara,
Saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan, saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.